Bagaimana keadaan adik-adik semua? Aduh, gak denger nih. Semoga semangat selalu dan luar biasa, oke? Dan sekarang kita ingin beribadah bersama-sama di minggu pada pagi hari ini. Kita harus bersukacita, harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu untuk Tuhan Yesus, yaitu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, karena kita ingin memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, kita tentunya harus semangat dengan cara bersukacita dan bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus tentunya. Kita akan menaikkan pujian lagi, yaitu Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Tahu kan? Yuk, yang tahu kita nyanyi bareng bersama-sama. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Dengan lebih bersukacita, kita angkat lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu, tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temur. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Oke, adik-adik, saat ini waktunya mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan nanti dikumpulkan ke mama papa dulu ya. Untuk pujian persembahan, mari kita sama-sama menyanyikan ya adik-adik, yaitu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Markus, pasal 13, ayat 1 sampai 8. Nah, pada hari ini, judul renungan kita berjudul Awas, Waspada Berita Palsu. Ya. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu kepada kami semua. Tuhan, kami dapat berkumpul pada hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sertailah kami, kiranya kami dapat memahami apa yang akan kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang membawakan, kiranya Engkau juga dapat memberikan kemampuan dan menuntun di dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pahami bersama dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Ya, kita akan membaca Alkitab dari kitab Markus 13 ayat 1 sampai 8. Ya, kitab Markus di perjanjian. Iya, perjanjian baru ya adik-adik ya. Yuk kita buka kitab kita, kitab Markus ya. Mas Wawan tunggu ya. Mas Wawan juga akan cari ya. Sudah ketemu adik-adik?
Ya, kalau sudah, Mas Wawan akan membacakan kitab Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Begitu adik-adik bacaan Alkitab kita yang baru saja kita baca. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita. Dalam kisah ini dikisahkan bahwa Yesus dan murid-muridnya baru meninggalkan bait Allah. Bait Allah yang dikunjungi oleh Yesus dan murid-muridnya adalah bait Allah besar. Ya, bait Allah yang dibangun kedua kalinya setelah bait Allah yang pertama, yaitu peninggalan dari Raja Salomo, hancur di tangan Babilonia. Nah, bait Allah ini dibangun kembali pada pemerintahan Herodes. Gedungnya jauh lebih megah, gitu ya. Nah, kisah ini terjadi percakapannya di sekitar bait Allah. Jadi murid Yesus, salah satunya, itu terkagum-kagum terhadap besarnya, indahnya bait Allah tersebut. Tetapi Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu akan hancur. Demikian apa yang dikatakan oleh Yesus. Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Adik-adik, ini adalah peringatan dari Yesus tentang akan adanya peperangan yang mengakibatkan bait Allah itu akan hancur. Dan itu terjadi adik-adik pada tahun 70 Masehi. Ya, kemudian kita lihat lagi lanjutan dari ceritanya. Dalam lanjutan cerita, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Ya, dari Bukit Zaitun, di atas bukit, melihat bait Allah yang indah itu. Nah, terus Yohanes, Yakobus, Andreas itu bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami,
bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Ya, rupanya murid-murid Tuhan Yesus penasaran ketika Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu akan hancur. Sehingga mereka terus bertanya dan menanyakan kapan waktunya. Ya, tetapi Yesus tidak menjawab. Yesus hanya mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, malah Yesus menasihati murid-muridnya untuk waspada. Nah, adik-adik, apa hubungannya ya tentang bait Allah akan hancur, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan pada murid-muridnya harus waspada. Rupanya Yesus mengingatkan bahwa waktu dan masanya Yesus akan ditangkap dan disalib sudah dekat. Sehingga Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya untuk selalu waspada. Waspada terhadap apa? Ya, waspada terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena Yesus menyampaikan bahwa akan ada banyak orang ya yang mengatasnamakan Yesus, yang mengaku bahwa mereka sebagai juru selamat. Ya, Yesus mengingatkan bahwa ajaran yang benar adalah ajaran yang sudah Yesus sampaikan. Adik-adik, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ajaran itu adalah ajaran yang benar? Tentu saja dari sini, ya, dari Alkitab, ya. Alkitab dibuat untuk mengingatkan kita, ya, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, ya, mana yang hoax, gitu ya, dan mana yang fakta, ya. Jadi adik-adik, jadi kalau adik-adik misalkan menggunakan internet, gitu ya, adik-adik mengakses atau mengunjungi halaman tertentu, ya, website tertentu, kemudian di situ ada sebuah berita. Adik-adik tidak boleh langsung percaya terhadap apa yang adik-adik baca. Adik-adik harus cek dulu, ya, apakah informasi itu benar atau tidak. Bagaimana mengeceknya? Ya, kalau di internet, di situ ada situs atau halaman untuk melakukan pengecekan berita. Ya, jadi berita yang sudah kita dapat, kemudian kita telusuri kembali, kita cari tuh, ya, yang benar itu yang mana? Apakah berita yang kita baca atau berita yang lain yang benar? Nah, demikian juga ajaran Tuhan Yesus. Banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan mereka dapat menyelamatkan umat manusia. Tetapi kita percaya hanya Yesus seorang yang menyelamatkan manusia. Oleh karena itu adik-adik, pesan Mas Wawan adalah kita rajin-rajinlah membawa Alkitab, bukan hanya membawa, tetapi membacanya juga dan mempelajari isi Alkitab. Sehingga kita memahami dan mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, sekarang yuk kita cek ya. Kita bermain kuis adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik baca, kemudian adik-adik tentukan apakah ini fakta benar menurut Alkitab atau itu hoax ya. Oke, sekarang Mas Wawan akan memberikan satu berita atau satu kalimat ya. Adik-adik nanti tentukan ya. Coba adik-adik lihat ya. Ada seorang nabi ya bernama Yehezkiel yang memakan gulungan kitab dan katanya rasanya manis seperti madu. Nah, kira-kira itu fakta atau hoax, adik-adik? Ya, benar ya, bahwa itu adalah fakta ya. Adik-adik bisa baca di kitab Yehezkiel 3 ayat 3 ya. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia,
makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Ya, jadi tadi siapa tuh yang benar ya? Bahwa itu adalah sebuah fakta menurut Alkitab. Sekarang yang kedua. Nah, coba diperhatikan adik-adik. Coba dilihat ya. Nah, yang kedua. Yang kedua di situ Ismail ya adalah anak Abraham yang akan dijadikan korban bakaran. Nah, ada diingat ya cerita Abraham yang membawa anaknya ke bukit, kemudian ingin dikorbankan, ya. Apakah benar atau tidak? Ataukah fakta atau hoax? Ya, betul adik-adik. Itu adalah hoax, gitu ya. Kenapa hoax? Yuk kita baca di Kejadian 22 ayat 2 ya. Demikian ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, jadi bukan Ismail, tetapi Ishak. Ya, oke. Yang berikutnya, adik-adik, yang ketiga, coba kita lihat. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus adalah pemakan belalang. Nah, ada diingat ya ceritanya ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, betul nggak tuh Yohanes Pembaptis itu adalah pemakan belalang? Hoax atau fakta adik-adik? Iya, tepat sekali. Ya, itu adalah fakta. Ya, kita bisa membaca di Matius 3 ayat 4. Ya, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Iya, pintar-pintar nih adik-adik ya. Oke, yang keempat adik-adik ya, silakan dilihat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika pipi kita ditampar orang, kita harus membalas. Ya, kira-kira itu fakta atau hoax ajaran itu? Iya, betul ya. Jadi itu adalah hoax, ya, tidak benar. Karena ajaran Yesus adalah kita diminta untuk mengasihi orang lain. Bahkan musuh kita harus juga kita kasihi. Iya, betul ya, adik-adik ya. Oke, sekarang yang kelima. Coba dilihat adik-adik. Hoax atau fakta ya. Yudas Iskariot meninggal dengan cara menggantung diri. Wah, rupanya di Alkitab ada tulisan juga tentang bunuh diri gitu ya. Benar atau enggak nih ya? Fakta atau hoax adik-adik? Apa? Iya, betul sekali ya. Tepat bahwa itu adalah fakta ya. Kita bisa membaca di Alkitab Matius 27 ayat 5 ya. Maka ia pun, nah ia itu adalah si Yudas Iskariot ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, jadi Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Jadi itu adalah sebuah fakta. Nah, adik-adik pintar ya. Semuanya adik-adik bisa berhasil menjawab dengan benar. Nah, itu ya adik-adik ya. Ketika kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sebuah berita atau ada sebuah ajaran, kita jangan langsung percaya ya. Kita cross check, kita bandingkan dengan ajaran yang ada di Alkitab. Karena Tuhan sudah memberikan pengajaran kepada kita melalui Alkitab ini.
Ya, begitu adik-adik pesan Mas Wawan. Kita bersama selalu peka dan selalu cross check ya terhadap informasi yang kita terima. Kita tidak boleh mudah percaya. Ketika ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai atau ada ajaran-ajaran yang meragukan, kita bandingkan atau kita lihat Alkitab kita. Apakah Alkitab mengatakan hal tersebut? Oleh karena itu, Mas Wawan mengajak pada adik-adik untuk selalu senantiasa membaca Alkitab. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca sebuah ayat yang indah sebagai ayat hafalan kita. Ya, ayat hafalan ini diambil dari kitab Markus pasal 13 ya, ayat 5b ya. Demikian. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Yuk kita ulangi lagi. Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, mudah ya adik-adik. Kita ingat, kita diminta oleh Tuhan Yesus selalu waspada ya, supaya kita tidak tersesat atau disesatkan oleh orang lain. Ya, kita jadikan Alkitab ini sebagai acuan hidup kita. Amin. Adik-adik, dalam cerita tadi, kita diminta oleh Tuhan untuk selalu waspada terhadap berita-berita palsu. Oleh karena itu, adik-adik, mari senantiasa kita membaca Alkitab setiap hari, sehingga kita dapat mengetahui apakah informasi yang kita terima, apakah berita yang kita terima, apakah cerita yang kita terima sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah mengajarkan kepada kami agar kami tetap waspada. Dan kami senantiasa memeriksa apakah informasi yang kami terima, berita yang kami terima, ajaran yang kami terima sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu di dalam Alkitab, sehingga kami dapat senantiasa belajar, senantiasa memahami Alkitab-Mu, sehingga kami akan mendapatkan jalan terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir. Tuhan, sertailah kami Tuhan, di dalam kami beraktivitas setelah kami menyelesaikan ibadah ini. Dan ajarlah kami Tuhan, senantiasa dapat menjadi terang bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Gimana adik-adik aktivitasnya? Semangat bukan? Senang bukan? Tentunya dong. Sekarang kita sudah hampir selesai nih adik-adik ibadahnya. Tapi tunggu dulu, kita mau menyanyikan satu pujian lagi ya, yaitu Jalan Serta Yesus. Tahu kan pasti lagunya? Jalan serta Yesus. Tahu dong. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya.